Bab 490. Ki Ungu dari Timur. Di hutan berbatu puluhan ribu kilometer jauhnya dari sekte nasib surgawi, seorang pemuda berambut panjang sedang duduk di atas tunggul pohon. Orang ini dikelilingi oleh aura yang tebal. Saat melihatnya dari kejauhan, dia kabur. Lingkungan sangat sunyi ketika orang itu tiba-tiba membuka matanya. Dalam kabut yang mengelilinginya, kedua matanya seperti dua bulan yang terang. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna dan semua awan berhamburan seperti orang gila, memperlihatkan langit yang cerah. Orang ini mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Aura di sekelilingnya mulai bergejolak seperti orang gila dan akhirnya tersebar ke segala arah. Gelombang suara retak bisa menjadi keras karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh hutan batu. Suara retakan berangsur-angsur semakin keras sampai seluruh hutan batu berubah menjadi debu dan menghilang. Undefined hampir dalam sekejap mata, hutan batu di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan tunggul yang diduduki pemuda berambut panjang itu. Mata orang ini seterang bintang saat dia mulai menyedot dengan paksa. Semua aura yang telah tersebar bergegas kembali ke dia dan memasuki tubuhnya melalui mulutnya. Adegan ini seperti naga awan yang melahap awan dan meminum laut. Ketika semua aura tersedot kembali ke tubuhnya, pemuda itu tertawa yang mengguncang langit dan bumi. Sambil tertawa, dia berdiri. Sosoknya tidak besar, tetapi di bawah sinar bulan, dia tampak seperti bisa membawa langit. Sosoknya akan meninggalkan citra abadi di hati orang-orang. Divisi Ungu, aku datang. Gumam pemuda itu. Dia adalah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia melangkah maju dan menghilang dari atas tunggul. Ketika dia muncul kembali beberapa ratus kaki di udara, cahaya perak muncul dan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk menghalanginya. Posisinya saat ini adalah batasnya 3 bulan lalu. Saat itu, ini sejauh yang dia bisa. Namun, sekarang ekspresinya tenang, dan bukannya melambat, dia melesat seperti meteor yang menembus langit. Akibatnya, kekuatan yang berasal dari cahaya perak dengan cepat meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan, menyebabkan tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Melihat dari kejauhan, seseorang dapat dengan jelas melihat sesuatu yang tampak seperti gunung perak menjulang ke langit, dan Wang Lin adalah puncak gunung tersebut. Cahaya perak meluas ke tanah seperti kerucut, menutupi area 10 kilometer. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangkat ibu jari kanannya. Sinar cahaya berkumpul di ibu jarinya sampai sangat terang sehingga langit tampak kehilangan semua cahaya. Sepertinya ibu jari adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menekan ibu jarinya ke lampu perak 3 inci di atas kepalanya. Saat ibu jarinya menyentuh cahaya perak, ada kilatan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Dari kejauhan, sepertinya gunung perak itu akan runtuh. Tapi dalam sekejap mata, semua retakan menghilang dan layar cahaya perak kembali normal. Ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia menggunakan Death Finger pada layar cahaya perak sekali lagi. Raungan keras bergema di seluruh area, lalu layar cahaya perak bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Tetapi hampir pada saat yang sama retakan muncul, cahaya perak menyala dan semua retakan menghilang. Wajah Wang Lin menjadi gelap. Dia mendengus, lalu dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan matanya menunjukkan cahaya iblis. Wang Lin dengan lembut bergumam, jari iblis. Gelombang cahaya iblis muncul di sekitarnya dan melonjak menuju Wang Lin.
Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak ke arah jari telunjuknya. Situ pernah berkata bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi saya, semakin kuat jari iblisnya. Saya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi mantra ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya pasti akan dapat menembus formasi ini. Saat energi spiritual surgawi melonjak di dalam tubuh Wang Lin, kulitnya berubah, dan rasa kejahatan muncul bersamaan dengan nyala api di tangannya. Aura iblis yang mengerikan datang dari nyala api di tangan Wang Lin. Aura iblis ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi seluruh area. Seolah-olah Raja Iblis telah lahir. Wang Lin diselimuti aura setan sekarang. Semua energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya dan berubah menjadi bahan bakar untuk api iblis. Proses ini tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, itu membuatnya merasa sangat nyaman dan sangat membuat ketagihan. Segera, api ungu di tangannya menjadi semakin terang. Dibandingkan dengan nyala api yang dia gunakan 3 bulan lalu, nyala api ini beberapa kali lebih besar. Wang Lin mengarahkan jarinya ke depan. Pada saat ini, jarinya menembus kekuatan 3 inci di atas kepalanya dan menembus layar cahaya perak. Pada saat jarinya menembus layar cahaya, api ungu mulai menyala gila-gilaan dengan jari Wang Lin sebagai titik pusatnya. Seolah-olah selembar kertas dibakar, begitu api mulai, itu menyebar seperti orang gila. Hampir dalam sekejap, api ungu menyebar dan membakar layar cahaya dari atas ke bawah. Setelah 3 napas waktu, api ungu menyala sampai ke tanah, menciptakan lingkaran. Lingkaran ini adalah area di mana Wang Lin terperangkap. Mata Wang Lin dingin dan dia menatap tajam ke kejauhan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah kembali ke sekte nasib surgawi, tetapi dia tidak terbiasa dengan daerah itu dan tidak tahu bagaimana cara kembali. Matanya berbinar, lalu dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera jiwa berkibar. Dia mengguncang bendera jiwa dan jiwa asal keluar. Wang Lin dengan tenang berkata, "Cao Yidou." Jiwa asal bergetar dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Pertama dia melihat Wang Lin dan kemudian di sekelilingnya. Matanya tiba-tiba menyala saat dia melihat sekeliling, ini menyebabkan matanya menjadi lebih cerah. Jiwa asal dengan cepat berseru, ini adalah planet Tian Yun. Cao Yidou ini adalah seseorang yang dibawa Wang Lin ketika dia pergi ke sekte mayat. Wang Lin tidak terbiasa dengan planet Tian Yun dan bisa dengan mudah tersesat. Karena itu, dia punya ide dan bersedia menggunakan janji menemukan orang ini tubuh transformasi jiwa untuk membuat Cao Yidou dengan setia mengikutinya dan bertindak sebagai pembimbingnya. Wang Lin dengan cepat bertanya, "Cao Yidou, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sekte takdir surgawi dari sini?" Cao Yidou mengungkapkan ekspresi merenungkan sebelum menunjuk ke barat dan berkata, "Sekitar 300.000 kilometer barat dari sini seharusnya menjadi sekte nasib surgawi." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Cao Yidou. Dia kemudian menyingkirkan Cao Yidou dan menyerang ke arah barat seperti orang gila. Kecepatan Wang Lin telah mencapai batasnya, penerbangannya menciptakan gelombang raungan menggelegar dan dentuman sonik yang bergema di seluruh negeri. Wang Lin tampak seperti garis yang melesat melintasi langit saat dia terbang menuju sekte takdir surgawi dengan kecepatan tinggi. Saat dia terbang, matanya menjadi semakin dingin. Sejak dia tiba di sini, orang-orang dari divisi ungu berusaha menekannya. Wang Lin telah bertahan dan bertahan,
dan dia akhirnya bertindak mendominasi sekali untuk mengubah situasi. Namun, Zhao Xingxia mendapat bantuan dari luar, memindahkan Wang Lin keluar dari divisi ungu, dan akhirnya menjebaknya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Wang Lin sudah berada di tepi terobosan dan dia kebetulan memiliki cukup banyak batu giok langit, dia benar-benar akan terjebak di sini selama beberapa tahun. Pada saat dia dibebaskan, hidup dan matinya tidak ada di tangannya lagi. Cara saya selalu, jika seseorang tidak mengacaukan saya tidak akan mengacaukan mereka. Namun, jika mereka berani menggangguku, maka aku akan membunuh mereka. Atau Wang Lin sedingin es saat dia menyerang sekte nasib surgawi. Di beberapa titik, tubuhnya sedikit bergetar sebelum dia berteleportasi. Sama seperti ini, Wang Lin akan berteleportasi sesekali di sepanjang jalan. Pada sore hari kedua, dia melihat sekte nasib surgawi di kejauhan. Sekte nasib surgawi saat ini sangat hidup dan dipenuhi dengan suara meriah dari orang-orang yang merayakan. Ada banyak perjamuan yang berlangsung di seluruh 7 divisi, dan semua jenis buah dan anggur surgawi disajikan. Setelah 7 hari perayaan, Yang Maha Melihat akan mengajar Dao. Setelah itu, divisi kuning dan ungu akan memperebutkan posisi murid sejati masing-masing. Berbagai hal tersebut akan mengantarkan perayaan selama sebulan ini menuju klimaksnya. Di divisi ungu, seseorang menggunakan mantra yang kuat untuk mengumpulkan awan menuju area divisi ungu. Lalu orang itu menggunakan mantra untuk membuat awan sekeras bumi. Dari kejauhan, seluruh divisi ungu memiliki lapisan awan di atasnya seperti itu adalah alam surgawi. Di atas awan putih duduk meja kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak murid divisi ungu melayani para tamu di atas awan. Orang-orang yang merayakan di divisi ungu semuanya adalah orang-orang dari sekte di planet Tianyun. Ada orang dengan tingkat kultivasi tinggi di antara orang-orang ini, tetapi tidak banyak. Sekte-sekte ini dianggap yang terlemah dari planet Tianyun dan hanya bisa bertahan di divisi ungu selama perayaan. Di awan di atas divisi ungu, saudara magang senior Zhao Xingxia secara alami duduk di posisi kepala. Di sebelah kanannya duduk kakak kedua, lalu kakak ketiga, dan setelah itu adalah suster keempat transformasi jiwa tahap akhir. Setelah itu ada 3 kursi kosong. Kakak kelima sedang dihukum, jadi dia berkultivasi tertutup. Kakak keenam keluar bertualang dan belum kembali, dan kakak ketujuh Wang Lin tidak hadir. Inilah mengapa ada 3 kursi kosong. Di sebelah kiri Zhao Xingxia duduk 6 tetua yang semuanya mengenakan berbagai jenis pakaian. Keenam orang ini semuanya adalah ketua sekte di planet Tianyun. Yang terlemah berada di tahap awal Ascendan, dan yang terkuat sudah berada di puncak tahap akhir Ascendan. Meski begitu, karena sekte mereka tidak terlalu kuat, mereka hanya bisa duduk di sini. Hari ini adalah hari ke-7 perayaan ulang tahun guru, dan besok adalah saat guru akan mengajar Dao. Semuanya, jika divisi ungu saya kurang dalam melayani Anda semua, saya harap Anda semua tidak keberatan. Zhao Xingxia berdiri sambil tersenyum. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, memberi hormat kepada semua orang, dan kemudian meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun kata-kata Zhao Xingxia jelas, dengan bantuan mantra, semua orang dalam jarak 50 km dapat mendengarnya. Orang-orang di sekitarnya semua mengambil anggur mereka dan memberi hormat juga. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu datang dari sisi timur, dan langsung mengarah ke tempat ini.
Bab 491. Menghancurkan perayaan. Aura ungu dari sisi timur dengan cepat menutupi cakrawala dengan warna ungu. Ledakan penghalang suara bergema dari aura ungu. Semua kultivator tamu di divisi ungu menyadari ketidaknormalan ini. Mereka semua meletakkan cangkir anggur mereka dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah timur. Tidak hanya dia berhasil membebaskan diri, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Ekspresi Zhao Xingxia menjadi sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan cangkir anggur menjadi debu. Bukan hanya dia, kakak kedua di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya suram saat dia berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi sinar cahaya ungu yang terbang menuju cakrawala. Mata Bai Wei menunjukkan cahaya misterius saat dia mengambil cangkir anggurnya, menyesap sedikit, dan menunjukkan senyum tipis. Undefined sedangkan untuk kakak keempat yang menjebak Wang Lin, dia sangat tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Saudara kedua divisi ungu, pria parubaya, menyerang dan berteriak, "Hari ini adalah perayaan besar Sekte Nasib Surgawi saya. Siapapun yang berani merusak perayaan akan dibunuh tanpa pertanyaan." Dia menghukum Wang Lin atas kejahatan sebelum membiarkannya berbicara. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan bumi." Setelah dia mengatakan ini, cahaya kuning dan tanah muncul di tangannya. Itu segera berubah menjadi gumpalan tanah dan bergerak seperti tornado menuju aura ungu dari timur. Mata Wang Lin sangat tajam. Dengan satu langkah, dia muncul di atas awan. Pada saat ini, badai pasir yang tercipta dari kekuatan bumi kakak kedua tiba. Mata Wang Lin tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan pada mereka, dan dia tidak berhenti bergerak maju. Ketika dia menyerang, tangan kanannya menamparkan tasnya dan kemudian bendera larangan muncul di genggamannya. Dengan satu goyangan, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Segera, itu berubah menjadi tornado hitam yang terbuat dari batasan. Dengan satu putaran, itu menciptakan embusan angin yang kuat, dan suara angin yang menderu-deru memenuhi langit dan bumi. Badai pasir yang masuk dipengaruhi oleh hembusan ini. Begitu badai pasir mendekat, ia terbelah dua oleh tornado. Badai pasir terbelah menjadi dua aliran dan kemudian diserap ke dalam tornado yang dibuat oleh bendera pembatas. Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari tornado dan dengan dingin menatap kakak kedua sambil berkata, "Kamu memprovokasi saya dua kali. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Wang Lin." Dengan itu, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak, dan secerca api iblis muncul di ujung jarinya. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia berteriak, "Saudara ketujuh, ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jangan bertindak sembrono dengan begitu banyak rekan kultivator di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para pembudidaya di sekitarnya. Semua pembudidaya ini menonton dengan tatapan dingin, dan tidak satu pun dari mereka yang tampak berniat membantu siapapun. Rekan-rekan pembudidaya, hari ini adalah kompetisi untuk divisi ungu saya. Jika orang luar berani campur tangan, maka jangan salahkan Sekte Nasib Surgawi saya jika kita melihat masalah ini di masa depan. Saat Wang Lin berbicara dengan dingin, dia maju selangkah, dan jari telunjuk kanannya menekan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu dengan cepat mundur. Dia telah menderita dari api iblis ini sebelumnya,
dan sekarang dia melihatnya lagi, pikiran untuk mundur memasuki pikirannya. Tepat pada saat ini, Zhao Xingxia dengan murung mengambil langkah maju dan tiba di depan pria paruh baya itu. Seven Brother, kembali ke tempat dudukmu. Hari ini bukan hari kompetisi divisi ungu. Dia berkata, Wang Linbak. An tidak melihat Zhao Xingxia. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan api iblis menyembur keluar. Pada saat api iblis meninggalkan jari Wang Lin, tiba-tiba tumbuh menjadi api besar yang mewarnai awan ungu. Api iblis. Ada orang-orang dari berbagai sekte yang telah melihat banyak hal, dan mereka dapat segera mengidentifikasi nyala api ini. Sekte takdir surgawi adalah tentang mengikuti keinginan seseorang, jadi tidak mengherankan jika memiliki seseorang yang dapat menggunakan api iblis. Namun, orang ini sangat asing, saya tidak pernah tahu bahwa seseorang seperti ini ada di divisi ungu. Saya mendengar sesama kultivator Zhao memanggilnya kakak ketujuh. Mungkinkah orang ini adalah murid ketujuh dari divisi ungu? Bukankah Sun Yun juga saudara ketujuh dari divisi ungu? Berbagai diskusi bisa didengar. Api iblis menyembur dan menyerbu langsung ke pria paruh baya itu. Ekspresi Zhao Xingxia gelap saat tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, mantra kebebasan surga bumi. Setelah dia berbicara, lingkaran cahaya putih keluar dari tangan kanan Zhao Xingxia. Cincin-cincin itu mengembang dan dengan cepat mengelilingi nyala api. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek dan berteriak, meledak. Dalam sekejap, api iblis yang dikelilingi oleh cincin cahaya putih mulai menyala dengan hebat. Hampir dalam sekejap mata, terjadi ledakan yang menghancurkan surga. Api iblis telah hancur dan hancur sendiri. Ledakan ini datang dari dalam api iblis. Setelah itu, aura iblis yang hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang berjalan di jalur iblis melonjak seperti orang gila. Bintang-bintang menyala yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan yang tak terbayangkan mengitari cincin cahaya putih. Cincin cahaya putih hanya bertahan beberapa saat sebelum dibakar menjadi abu oleh api ungu. Hanya butuh 3 napas waktu untuk semua cincin cahaya putih berubah menjadi cincin yang menyala dan kemudian terbakar menjadi abu. Ekspresi Zhao Xingxia sangat jelek saat dia dengan cepat mundur. Bukan hanya dia, tetapi saudara kedua juga mundur tanpa ragu-ragu. Selain mereka berdua, berbagai pembudidaya dari sekte lain semuanya menggunakan berbagai teknik untuk melarikan diri setelah melihat api iblis meledak. Api yang meledak menyebar lebih dari 1000 kaki sebelum akhirnya menghilang. Semua meja dalam jarak 1000 kaki berubah menjadi abu, dan bahkan awannya benar-benar meleleh, meninggalkan lubang raksasa. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang dengan pedang surgawi di tangannya. Dia mengayunkan pedang dan sinar energi pedang setinggi lebih dari 10 kaki turun ke pria paruh baya itu. Bilah setengah bulan ditembakkan tepat setelah pedang langit diayunkan. Ketika kakak kedua menyadari bahwa dia tidak bisa mundur cukup cepat, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, teknik terlarang, tubuh iblis abadi. Dengan itu, serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya. Saat energi pedang dari pedang langit tiba, dia berubah menjadi kabut hitam. Energi pedang berayun dan membelah kabut hitam menjadi 2. Namun, kabut hitam dengan cepat berubah dan bergerak ke samping. Pria parubaya itu jelas bermaksud melarikan diri. Wang Lin mencibir dan melemparkan pedang langit. Diiringi oleh raungan Suli Guo, pedang langit mengejar kabut hitam.
Bila setengah bulan itu satu langkah lebih cepat. Dia menyerbu ke dalam kabut hitam dan mengamuk di dalam. Jeritan sengsara pria parubaya itu bisa terdengar dari dalam kabut. Zhao Xingxia menatap Wang Lin dengan mencibir tetapi tidak menghentikannya. Wang Lin bahkan tidak melihat Zhao Xingxia. Dia mengambil langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di titik di mana kabut hitam akan kabur. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan bisa pergi." Kabut hitam yang tersebar berusaha mati-matian untuk menyatu ketika raungan marah pria paruh baya datang dari dalam. Hari ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan dikeluarkan dari sekte oleh guru. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan sol laser muncul di tangannya. Dengan satu ayunan, kabut hitam yang mulai menyatu runtuh lagi. Pada saat yang sama, jiwa asal pria parubaya itu tersingkir dari kabut hitam. Begitu jiwa asal terbang keluar, mata Wang Lin berbinar, dia menyerbu keluar, dan meraih ke arah jiwa asal. Jiwa asal menjerit dan entah bagaimana berteleportasi. Mata Wang Lin menjadi suram, lalu dia mengayunkan Soul Lash. Dia telah menggunakan cambuk ini selama beberapa bulan, jadi dia tahu bahwa itu bisa diperpanjang tanpa batas. Dimanapun dia bisa melihat adalah seberapa jauh jangkauan cambuk itu. Dengan keras, jiwa asal 1000 kaki jauhnya bergetar dan akan runtuh. Tanda yang dalam muncul di punggungnya dan sejumlah besar esensi energi spiritual surgawi melonjak keluar. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di depan jiwa asal, dan dia meraihnya. Jiwa asal mengungkapkan ekspresi teror dan hendak berbicara ketika Wang Lin melemparkannya ke bendera jiwa. Wang Lin kemudian berbalik untuk melihat Zhao Xingxia, yang sedang menonton, dan berkata, "Kamu berikutnya." Zhao Xingxia menatap Wang Lin dan tiba-tiba tersenyum. "Seven Brother, kamu membunuh kakak kedua dan melanggar aturan sekte besar. Tetua disiplin, tolong tangkap dia dan kirim dia ke guru untuk diadili." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani menghalangiku adalah musuhku." Dengan itu, dia berjalan langsung menuju Zhao Xingxia. Ada beberapa tetua disipliner di antara murid-murid divisi ungu di sekitarnya. Setelah mereka semua saling memandang dengan ragu-ragu di mata mereka, tidak satupun dari mereka berani mengambil bahkan setengah langkah. Ekspresi Zhao Xingxia berubah jelek, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Bai Wei dan kakak keempat dan berteriak, "Kakak keempat." Wanita tenang itu mengangkat kepalanya. Dia dengan tenang memandang Zhao Xingxia dan berkata, "Saya membalas budi Anda 3 bulan lalu dan bahkan setuju untuk tidak bersaing dengan Anda untuk posisi murid sejati. Sekarang berikan alasan yang bagus mengapa saya harus membantu." Zhao Xingxia mengatupkan giginya dan berkata, "Bagus. Bagus." Dia kemudian menoleh ke arah Wang Lin. Matanya mengungkapkan sedikit niat gelap saat dia berkata, "Seven Brother, saya berencana untuk menggunakan mantra ini selama kompetisi untuk tempat murid sejati. Tetapi karena Anda memaksa saya, maka saya akan membiarkan Anda merasakannya, kekuatan mantra ini." Saat Zhao Xingxia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan mantra yang sangat rumit. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia membuka mulutnya dan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul. Dengan satu goyangan, semua jiwa utama yang tersisa muncul. Di bawah komando Wang Lin, jiwa-jiwa utama ini semuanya menyerang Zhao Xingxia.
Pada saat yang sama, Wang Lin melemparkan sesuatu dengan tangan kanannya, dan jebakan binatang itu berubah menjadi kereta perang dan mendarat di samping. Bab 492. Setan Kuno. Zhao Xingxia tiba-tiba mendongak, dan ilusi iblis raksasa muncul di atas kepalanya. Setan ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan memiliki 2 tanduk. Meskipun itu adalah ilusi buram, itu melepaskan aura iblis yang kuat. Iblis ini sangat besar dan kuat, dan ada garis-garis biru samar yang bersinar di tubuh kabur iblis itu. Tangannya yang besar dengan paku yang terlihat seperti pedang menunjukkan betapa tidak normalnya benda ini. Pada saat ini, mata iblis itu tertutup, tetapi kepalanya melambai ke belakang seolah-olah bisa bangun kapan saja. Semakin jauh Anda melihat ke bawah dari kepala, semakin buram ilusi itu. Di bawahnya ada Zhao Xingxia yang berwajah pucat. Jelas bahwa beban menggunakan mantra ini tidaklah kecil. Ada simbol aneh yang berkedip-kedip di dahi Zhao Xingxia. Setiap kali simbol ini menyala, iblis itu akan menjadi lebih padat, dan pada saat yang sama, tubuh Zhao Xingxia akan melemah. Undefined saat objek ini muncul, semua anggota dari berbagai sekte terkejut dan dengan cepat berpencar. Bahkan 6 pembudidaya ascendan mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Satu-satunya orang yang tidak mengatakan sepatah kata pun dalam 7 hari terakhir, orang yang perhatiannya hanya bergeser ketika dia melihat Wang Lin menggunakan api iblis. Satu-satunya kultivator ascendan tahap akhir di sini, kepala tetua dari sekte awan air, mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Iblis kuno." Suaranya tidak pasti, bahkan dia pun tidak yakin. Seorang lelaki tua di sebelah Jiang Tianzun berkata, dengan nada serius, "Rekan kultivator Jiang, mungkinkah ini benar-benar setan kuno legendaris yang pernah muncul di masa lalu?" Jiang Tianzun merenung sedikit sebelum menjawab, "Ini sangat mirip." Meskipun jiwa utama yang dikirim Wang Lin melihat iblis itu, mereka masih melompat ke arah Zhao Xingxia. Mata Zhao Xingxia mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kehampaan. Saat dia bergerak, ilusi raksasa di atasnya ikut bergerak. Tangan iblis raksasa itu perlahan terangkat dan juga menunjuk ke arah kehampaan seperti yang dilakukan Zhao Xingxia. Aura kompleks tiba-tiba mulai menyebar dari jari-jari Zhao Xingxia. Sebenarnya, aura itu berasal dari jari ilusi di atas Zhao Xingxia. Aura ini jauh lebih kuat dari energi spiritual dan tidak lebih lemah dari energi spiritual langit. Itu sama dengan kekuatan ledakan api iblis Wang Lin. Jian Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kekuatan iblis." Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia melihat pusaran merah muncul di tempat yang ditunjuk Zhao Xingxia. Jiwa utama kehilangan kendali dan mulai tersedot menuju pusaran merah. Wajah Zhao Xingxia pucat, tetapi wajah ilusi mulai membiru, dan matanya bergetar seolah bisa terbangun kapan saja. Mata Wang Lin menjadi dingin. Namun dengan satu, bendera jiwa muncul di tangannya. Dengan satu goyangan, bendera itu dikibarkan, lalu menarik jiwa-jiwa utama keluar dari pusaran merah. Pada saat Wang Lin memulihkan jiwa utama, iblis di atas Zhao Xingxia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tatapan yang bisa membuat hati setiap makhluk hidup bergetar jika mereka melihatnya. Matanya sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada mereka yang telah menumbuhkan kekejaman, dan mereka menusuk tulang lebih banyak daripada yang memotong semua emosi. Wang Lin hanya melihat tatapan seperti ini dari utusan surga. Setelah membuka matanya,
Ilusi iblis raksasa ini mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, Zhao Xingxia juga mengangkat tangannya seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan cepat mundur dan mulai membentuk segel. Dia kemudian mundur di samping kereta perang dan memukulnya dengan telapak tangannya. Raungan nyaring datang dari kereta perang ketik. Makhluk roh yang menolak tunduk pada apapun muncul. Matanya yang ganas segera terfokus pada iblis itu, dan dia mengeluarkan raungan lagi. Binatang roh itu segera menyerbu ke arah iblis, tidak peduli tentang hal lain. Mata iblis itu berbinar. Itu menyerah pada Wang Lin dan berbalik ke arah binatang roh. Setelah mengubah targetnya, tiba-tiba ia menjangkau ke arah binatang roh itu. Raungan pantang menyerah binatang roh memenuhi area saat menarik kereta perang untuk langsung menabrak iblis. Namun, setelah raungan menggelegar bergema karena tabrakan tersebut, makhluk roh melewati tangan iblis dan langsung masuk ke tubuh iblis. Setan raksasa itu mengungkapkan ekspresi misterius dan kemudian mengulurkan tangannya ke dadanya. Itu entah bagaimana menyeret binatang roh keluar dari dadanya, lalu dengan dingin menatap binatang roh itu dan hendak melahapnya. Makhluk jahat, berhenti untuk orang tua ini. Raungan tiba-tiba datang dari sekte utama sekte nasib surgawi. Setelah suara ini muncul, iblis itu mengungkapkan ekspresi berjuang sebelum menghela nafas dan membiarkan makhluk roh itu pergi. Tubuhnya segera menyusut hingga menjadi sinar lampu hijau, lalu kembali ke Zhao Xingxia. Simbol di dahi Zhao Xingxia berkedip keras beberapa kali sebelum akhirnya mulai menghilang. Zhao Xingxia batuk seteguk darah saat dia menekan reaksi. Dia kemudian menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum menakutkan. Setelah makhluk roh dilepaskan, ia tidak meronta atau mengaum. Itu melirik Zhao Xingxia sebelum kembali ke kereta perang dan berubah kembali menjadi perangkap binatang. Pada saat ini, awan merah terbang dari cakrawala, dan sejumlah besar awan merah mulai berkumpul hingga berbentuk seorang lelaki tua berjubah merah. Wajah orang ini merah menyala, dia diselimuti bau anggur, dan dia membawa labu besar di belakangnya. Setelah dia muncul, dia bersendawa, memutar matanya, dan memarahi, "Apa yang kalian perjuangkan? Jika bukan karena kalian berkelahi, bagaimana mungkin orang tua ini dikirim oleh Yang Maha Melihat, sekantong tulang tua itu, untuk menghukum kalian? Aku baru setengah jalan meminum anggurku." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih perangkap binatang itu. Dia kemudian pindah ke meja dan menarik tiga kursi dari kakak keempat. Ini adalah tempat duduknya. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian duduk. Zhao Xingxia menatap lelaki tua berwajah merah itu, menggenggam tangannya, dan berkata, "Murid menyapa Paman Tuan Cilai." Pria tua berwajah merah itu memandang Zhao Xingxia dan bertanya, "Kamu kenal aku?" Zhao Xingxia mengangguk dan dengan hormat berkata, "Ketika murid memasuki sekte nasib surgawi 2000 tahun yang lalu, saya bertemu paman guru sekali." Pria tua itu mendengus dan berkata, "Bahkan jika kamu tahu, itu tidak berguna. Roh iblis di tubuhmu baru saja mulai tumbuh, namun kamu mencoba menggunakannya dengan paksa. Tunggu saja hukuman tuanmu." Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih Zhao Xingxia, lalu pandangannya beralih ke Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi tertarik dan tersenyum. "Anak kecil, tuanmu memiliki harapan besar untukmu.
Saudara magang senior Anda ini tidak akan muncul dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat murid sejati untuk divisi ungu Anda, jadi Anda bisa santai. Dengan itu, lelaki tua itu menggenggam tangannya pada para pembudidaya di sekitarnya dan berkata, "Saya yakin ada beberapa pembudidaya di sini yang mengenal saya. Hari ini, pertarungan antara junior divisi ungu telah merusak suasana. Saya harap kalian tidak akan tersinggung." Jiang Tianzu memandang Cilai dan dengan cepat dan hormat berkata, "Senior terlalu memikirkannya. Bagaimana mood kita bisa hancur karena ini? Nyatanya, pertarungan antar junior membuat kita semua merasa lega, karena divisi ungu akan memiliki penerus yang kuat." Setelah dia selesai berbicara, orang lain segera mengikuti. Segera, hampir setiap pembudidaya yang hadir menyuarakan pendapat yang sama. Cilai tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan memuji kedua murid nakal ini. Besok adalah saat kakak magang senior saya, yang maha melihat, akan mengajar Dao. Semuanya, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi." Dengan itu, Cilai bergerak dengan Zhao Xingxia di tangannya. Dia menyerang sebagai awan merah dan menghilang ke cakrawala. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak lelaki tua itu muncul. Dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Matanya dipenuhi dengan cahaya merenung. Mantra macam apa yang baru saja digunakan Zhao Xingxia? Itu tidak terlihat seperti serangan domain, dan itu mirip dengan teknik dewa kuno. Dari apa yang dikatakan lelaki tua itu adalah roh iblis yang baru saja terbentuk di tubuh Zhao Xingxia dan tidak dapat digunakan dengan bebas. Saat dia merenung, beberapa orang dari berbagai sekte datang untuk bersulang untuk Wang Lin. Pertarungan Wang Lin sebelumnya menunjukkan dia dengan mudah membunuh kakak kedua divisi ungu dan memaksa kakak senior untuk menggunakan kartu asnya. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa mantra yang digunakan Zhao Xingxia adalah mantra yang juga menyebabkan luka berat pada dirinya sendiri. Semua orang tahu dari wajah Zhao Xingxia bahwa dia akan menderita serangan balik yang kuat. Dan saudara ketujuh bahkan tidak bertindak secara pribadi, dia hanya menggunakan harta sihir untuk bertarung. Meskipun mereka tidak yakin tentang siapa pemenangnya jika pertarungan berlanjut, dari cara Cili berbicara, semua orang tahu betapa pentingnya saudara ketujuh ini bagi Sang Maha Melihat. Kalau tidak, mengapa hanya Zhao Xingxia yang dibawa pergi sementara kakak ketujuh ditinggalkan dengan kata-kata yang baik? Semua pembudidaya menjadi lebih licik seiring bertambahnya usia, dan orang-orang yang datang ke perayaan itu tidak sederhana. Di mata mereka, Wang Lin pasti akan menjadi murid sejati, jadi berteman dengannya sekarang pasti akan bermanfaat di masa depan. Karena alasan ini, ada banyak orang yang datang untuk bersulang untuk Wang Lin. Wang Lin membuang pikirannya dan menyapa semua orang dengan senyuman. Dia ingin memiliki pijakan yang kokoh di planet Tian Yun, jadi tidak ada salahnya berteman di luar sekte. Pada hari terakhir festival 7 hari, perayaan divisi ungu mencapai klimaksnya ketika Wang Lin menggantikan Zhao Xingxia sebagai pusat perhatian dan minum bersama semua orang. Adapun Bai Wei dan kakak keempat, tidak banyak orang yang menyambut mereka. Sebagai perbandingan, mereka terlihat sangat kesepian. Saat malam menjelang, orang-orang mulai berpencar. Wang Lin memegang cangkir anggur sambil bersulang dengan Jiang Tianzun. Setelah Jiang Tianzun pergi, tatapan Wang Lin berpindah ke kakak keempat.
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.